Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 dari layanan ekspedisi berbasis drone akan melakukan presentasi mengenai tentang ekspedisi. Sebelum itu, kami akan melakukan perkenalan diri dari kelompok 7. Ada saya, Rafael Aginta Cimbiring Brahmana, Raditya Akmal Al-Jalal, Muhammad Rizal Ardiansyah, dan Raka Pertama Kemit. Sebelum memasuki topik inti, kita akan membahas terlebih dahulu tentang value proposition canvas yang dimulai dari permasalahan. Mengapa adanya layanan ekspedisi? Karena kita melihat dari segi masalah yang ada di lapangan, yaitu tergantungnya proses pengiriman karena kendala tradisional dan dalam layanan ekspedisi. Adapun beberapa poin-poin yang pertama, ada keterbatasan geografis dan infrastruktur, biaya pengiriman yang tinggi, waktu pengiriman yang lama, dan kehilangan dan kerusakan barang. Tentunya di sini kami telah membuat 10 bagian dari value proposition canvas yang meliputi gains, customer jobs, dan pains. Di bagian gainsnya ada pengiriman cepat, efisiensi biaya, pengiriman 24/7, jangkauan yang luas, kemudahan pelacakan, efisiensi operasional, keamanan dan kandalan, mengurangi dampak lingkungan, fleksibilitas dan skalabilitas, dan mudah diakses melalui mobile. Selanjutnya ada di bagian customer jobs. Yang pertama ada pengiriman cepat dan efisien, pelayanan 24 jam, keamanan dan privasi, pemantauan pengiriman, pengiriman ke daerah yang sulit dijangkau, dapat diakses dengan mudah, pilot yang ahli, jangkauan yang luas, harga terjangkau, dan ketersediaan layanan. Masuk ke bagian terakhir ada di PENS, yaitu regularisasi penerbangan, potensi gangguan, keamanan, kapasitas terbatas, jarak terbatas, cuaca dan kondisi lingkungan, kesulitan mengakses daerah tertentu, penghalang fisik dan geografis, keterbatasan daya, dan harganya relatif mahal. Berikut adalah beberapa penjelasan dari customer jobs yang sudah dijelaskan pada online Zoom kemarin. Di bagian customer jobs dari segi konsumen, di bagian customer pains yaitu di bagian kelemahan yang dialami oleh konsumen atau keterbatasan, dan di bagian customer gains itu adalah keunggulan yang akan didapatkan oleh konsumen dari layanan ekspedisi kami. Selanjutnya masuk ke bagian customer profile dan customer jobs. Di sini di bagian customer profile dan customer jobs, kita akan lebih detailkan di bagian customer profile dan customer jobs-nya dari layanan ekspedisi drone. Di bagian demografi, adapun di bagian demografi, kami membagi dari beberapa poin. Yang pertama di bagian usia, yaitu konsumen yang tertarik dengan layanan ekspedisi yang berusia antara 25 sampai 40 tahun. Di bagian jenis kelamin, tidak ada preferensi khusus. Di bagian pendidikan, konsumen dengan pendidikan yang lebih tinggi, seperti sarjana atau lebih tinggi. Di bagian pekerjaan, yaitu konsumen yang berada di industri teknologi, e-commerce, atau sektor yang berkaitan dengan logistik. Adapun di bagian living standard, kita membagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama di bagian tingkat pendapatan, kualitas dan keberlanjutan, dan di gaya hidup. Di bagian geografi, ada di bagian konsumen yang tinggal di daerah perkotaan atau kawasan dengan populasi yang padat. Karena mereka bakal lebih sering menggunakan layanan ekspedisi drone. Selanjutnya di bagian psikografi, kita membuat menjadi 2 bagian. Yang pertama ada minat dan kepribadian. Kemudian ada 2 lagi di bagian nilai-nilai dan gaya dan mode. Selanjutnya dari purchase history, kita melakukan analisis terhadap riwayat pembelian konsumen terhadap layanan-layanan ekspedisi sebelumnya, yaitu riwayat pembelian konsumen yang berkaitan dengan layanan ekspedisi drone dapat memberikan wawasan penting bagi perusahaan terkait preferensi konsumen. Adapun menjadi referensinya, yang pertama, frekuensi penggunaan layanan, jenis produk, nilai transaksi, dan tingkat kepuasan. Selanjutnya masuk ke bagian main types of customer jobs. Yang pertama itu ada di bagian functional jobs. Yang pertama ada pengiriman barang yang cepat dan efisien, dan pengiriman barang dalam area yang sudah jangkau. Selanjutnya di bagian social jobs, ada di bagian menunjukkan kecanggihan dan inovasi, membangun citra dan reputasi. Di bagian personal jobs juga ada beberapa poin penting. Yang pertama, menghemat waktu, meningkatkan kenyamanan, mendapatkan solusi pengiriman yang aman. Dan di bagian supporting works, ada di bagian buyer value, kita membuat beberapa buyer value. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi, kualitas dan keamanan, dan kemudahan dan kepuasan konsumen pelanggan. Di bagian joint value creation juga ada 2. Yang pertama, melibatkan pelanggan dalam proses pengiriman dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Tentunya ada di bagian transfer of value, di sini ada 3 bagian, yaitu dengan penawaran harga dan biaya, pengalaman pelanggan, dan pemberian nilai tambah. Masuk ke bagian customer, di customer job bagian job importance-nya, di sini kami melakukan 10 list bagian, mulai dari yang important sampai dengan insignifikan.
Yang pertama itu adalah pengiriman cepat dan efisien, karena pelanggan menginginkan layanan yang cepat dan efisien. Selanjutnya adalah pelayanan 24 jam, karena pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tersedia selama 24 jam. Bagian ketiga ada keamanan privasi, keempat ada pemantauan pengiriman, kelima dapat diakses dengan mudah, keenam pengiriman ke daerah tertentu, yang ketujuh pilot yang ahli dan profesional, 8 jangkauan yang luas, 9 harga yang terjangkau, dan yang ke-10 ketersediaan layanan. Untuk bagian customer personal dan customer gains akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Customer pain and gains. Next, El. Selanjutnya, three types of customer pains. Yang pertama yaitu undesired outcomes, problems, and characteristic, yaitu keterlambatan pengiriman. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah keterlambatan pengiriman barang drone. Hal ini bisa disebabkan oleh cuaca buruk, gangguan teknis, atau kesalahan dalam perencanaan rute. Yang selanjutnya, kerusakan atau kehilangan barang. Selama proses pengiriman, drone dapat mengalami kegagalan teknis atau kesalahan operasional yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang yang dikirim. Selanjutnya, masalah privasi dan keamanan. Layanan ekspedisi drone melibatkan penggunaan teknologi yang bisa mempengaruhi privasi dan keamanan. Selanjutnya, terbatasnya kapasitas dan jarak pengiriman. Drone memiliki batasan kapasitas dan jarak tempuh tertentu. Mereka tidak dapat mengirim barang yang terlalu berat atau memiliki jarak pengiriman yang terlalu jauh. Dan yang terakhir, ketergantungan pada kondisi cuaca. Drone sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Cuaca buruk seperti hujan, angin kencang, atau kabut tebal dapat membuat operasional drone menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, next, Al. Al. Yang kedua, obstacle atau hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan atau obstacle yang mungkin dihadapi dalam layanan ekspedisi drone. Yang pertama, regulasi dan peraturan. Industri ekspedisi drone diatur oleh peraturan penerbangan yang ketat. Hambatan ini termasuk batasan ketinggian terbang, larangan terbang di beberapa wilayah atau area tertentu, serta persyaratan lisensi dan izin yang diperlukan untuk mengoperasikan drone secara komersial. Selanjutnya, kompleksitas logistik. Mengatur dan mengelola operasi logistik untuk ekspedisi drone bisa menjadi hambatan tersendiri. Ini meliputi pemilihan dan perawanan drone, manajemen baterai, pengelolaan pusat pengisian daya, perencanaan rute, dan pemantauan kondisi cuaca. Selanjutnya, ketidakpastian cuaca. Cuaca yang buruk atau tidak kondusif dapat menjadi hambatan besar dalam operasi drone. Angin kencang, hujan deras, kabut tebal, atau kondisi cuaca ekstrim lainnya dapat mempengaruhi kemampuan drone untuk terbang dengan aman dan efisien. Terakhir, kapasitas dan jarak terbatas. Drone memiliki batasan kapasitas dan jarak terbang yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pengiriman tradisional. Ini berarti drone mungkin tidak cocok untuk mengirim barang dengan bobot yang lebih berat atau pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, risk. Berikut adalah beberapa risiko dan potensi hasil yang tidak diinginkan yang terkait dengan layanan ekspedisi drone. Yang pertama, kecelakaan dan kerusakan. Risiko utama dalam layanan ekspedisi drone adalah terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada drone itu sendiri atau barang yang dikirim. Yang kedua, kehilangan atau pencurian drone. Drone yang dikirim dalam layanan ekspedisi rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Dan yang ketiga, masalah regulasi dan perizinan. Industri ekspedisi drone masih terus berkembang dan regulasi serta perizinan yang berkaitan juga sedang berkembang. Perubahan regulasi yang tiba-tiba, peraturan yang ambigu, atau persyaratan perizinan yang rumit dapat menjadi risiko yang signifikan bagi penyedia layanan ekspedisi drone. Pelanggaran regulasi dan perizinan dapat berakibat pada denda atau pencabutan izin operasional. Next. Ini ada customer pains dari ekspedisi drone. Next, Al. Selanjutnya, kelompok kita mengurutkan ranking dari customer pain. Yang pertama, regulasi penerbangan. Yang kedua, potensi gangguan. Yang ketiga, jarak terbatas. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kapasitas terbatas. Yang keenam, cuaca dan kondisi lingkungan. Yang ketujuh, penghalang geografis. Yang kedelapan, kesulitan mengakses daerah tertentu. Yang kesembilan, keterbatasan daya. Dan yang sepuluh, harga relatif mahal. Selanjutnya, four types of customer gains. Yang pertama, required gains atau keuntungan yang dibutuhkan.
Pengiriman tepat waktu. Pelanggan menginginkan kepastian bahwa barang mereka akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan keandalan pengiriman. Pelanggan membutuhkan kepastian bahwa barang yang dikirimkan akan sampai dengan aman dan utuh tanpa kerusakan. Yang kedua, expected gains atau keuntungan yang diharapkan, yaitu fleksibilitas dalam jadwal pengiriman. Pelanggan menginginkan opsi jadwal pengiriman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Terus, pemantauan dan pelacakan yang akurat. Pelanggan menginginkan kemampuan untuk memantau dan melacak pengiriman barang mereka secara real time untuk memastikan transparansi dan kepastian. Yang ketiga, next ya. Yang ketiga, desired gains atau keuntungan yang diinginkan. Yang pertama, penampilan yang elegan. Pelanggan menginginkan sepatu. Selanjutnya, kenyamanan ekstra. Pelanggan mengharapkan fitur-fitur kenyamanan tambahan seperti teknologi penyerapan shock yang inovatif atau bahan yang bernapas untuk memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Next, apa? Yang keempat, unexpected gains. Keunggulan teknologi. Pelanggan dapat mengalami keuntungan tambahan dalam hal inovasi teknologi yang digunakan dalam layanan ekspedisi drone, seperti penggunaan sistem navigasi canggih atau penggunaan drone yang ramah lingkungan. Pengurangan biaya operasional. Dalam beberapa kasus, pelanggan dapat mengalami pengurangan biaya operasional karena efisiensi yang ditawarkan oleh layanan ekspedisi drone, seperti pengurangan biaya bahan bakar atau biaya transportasi. Next, next, no. Next lagi ya. Berikut urutan ranking dari customer gains. Yang pertama, pengiriman cepat, jangkauan yang luas, pengiriman 24 jam. Yang ketiga, yang keempat, efisiensi biaya. Selanjutnya, efisiensi operasional, keamanan dan keandalan, gaya yang trendy, mengurangi dampak lingkungan, fleksibilitas dan skalabilitas, dan yang terakhir, mudah diakses melalui mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Untuk bagian value map akan saya jelaskan. Yang pertama adalah value map drone ekspedisi berada di posisi D. Hal ini karena biayanya mahal namun menawarkan berbagai manfaat. Hal ini tentu berdampak surplus bagi pendapatan perusahaan. Lalu untuk value map sendiri, di sini ada main profit dan cost dari eh, biaya yang digunakan untuk membuat drone ekspedisi. Next. Nah, untuk biayanya sendiri, cost meliputi biaya pembelian drone, biaya maintenance aplikasi atau drone yang berkisar sekitar 400 juta. Lalu ada price floor untuk kategori terendah dalam layanan drone ekspedisi. Kami telah menetapkan pendapatan sebesar 450 juta. Kami mematok biaya layanan untuk price floor ini di 30.000 per kilometer. Untuk mencapai harga terendah, maka dibutuhkan 1.500 transaksi. Lalu price ini untuk kategori tertinggi layanan pendapatan sebesar ini kami mematok layanan sebesar dengan minimal 2.000 transaksi. Lalu harga acuan untuk harga acuan sendiri merupakan harga yang ditetapkan oleh pesaing atau kompetitor di pasar. Lalu untuk fixed cost merupakan biaya atau komponen dalam operasional bisnis kami yang tetap dan tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Lalu untuk main profit adalah jumlah keuntungan yang diinginkan atau diharapkan untuk dicapai dalam operasional bisnis kami. Dalam konteks layanan drone ekspedisi, kami menargetkan keuntungan minimum sebesar 50 juta. Keuntungan ini tentunya sudah kami hitung setelah mengurangi semua biaya variabel dan biaya tetap dari pendapatan yang dihasilkan. Next slide. Next slide. Lalu untuk rate value sendiri terdapat seperti efisiensi operasional layanan ekspedisi berbasis drone dapat memberikan nilai yang tetap dengan meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan drone untuk mengirimkan barang dapat mengurangi biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya dibandingkan dengan metode pengiriman tradisional. Lalu untuk kecep Lalu untuk kecepatan pengiriman dengan menggunakan drone layanan ekspedisi dapat menghadirkan kecepatan pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengiriman konvensional. Lalu untuk presisi dan kecepatan pengiriman.
Drone dilengkapi dengan teknologi navigasi yang canggih seperti GPS dan sensor yang canggih yang memungkinkan mereka untuk memindahkan barang dengan presisi yang tinggi dan ketepatan yang lebih baik. Lalu untuk aksesibilitas dan fleksibilitas, layanan ekspedisi berbasis drone dapat memberikan nilai tambahan dengan meningkatkan aspek aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pengiriman barang. Drone dapat mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh metode pengiriman konvensional, termasuk daerah-daerah terpencil, pulau kecil, atau area dengan infrastruktur yang terbatas. Lalu untuk inovasi teknologi dan pengalaman unik, layanan ekspedisi berbasis drone mencerminkan informasi teknologi yang terus berkembang. Penggunaan drone dapat dalam pengiriman barang memberikan pengalaman unik dan futuristik bagi pelanggan. Next slide. Lalu ini adalah merupakan beberapa komponennya seperti Swift Drone Lite, lalu Cargo Drone dan Speedwing, lalu ada Floatfly, lalu Dogs Drone. Next slide. Lalu untuk Swift Drone merupakan layanan yang fokusnya untuk pengantaran makanan drone. Fokus yang menggunakan layanan drone untuk mengantarkan barang-barang ringan secara cepat dan efisien. Lalu untuk Cargo Drone merupakan layanan pengantaran menggunakan drone yang dapat mengatasi pengiriman barang berat. Lalu untuk Cloudflare yang berbasis pada pengantaran makanan. Lalu untuk drone, Docs Drone merupakan layanan pengantaran yang fokusnya untuk di bidang dokumen dan surat-surat penting menggunakan drone. Lalu untuk Speedwing adalah untuk mereka yang menginginkan kecepatan dan ketepatan waktu yang tinggi. Next slide. Eh, Untuk pada bagian relevansi, Swing Drone Lite merupakan poin utama pada produk dan servis karena layanan pengantaran menggunakan drone yang dirancang khusus untuk mengantarkan barang-barang ringan secara cepat dan efisien. Next slide. Lalu untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Back dulu ya. Dan untuk bagian selanjutnya ada gain creators. Berikut adalah gain creators atau faktor-faktor yang dapat menciptakan customer gains dari drone ekspedisi kami. Yang pertama pengiriman cepat, dan yang kedua ada efisiensi biaya, dan yang ketiga ada pengiriman 24 jam, dan yang keempat kemudahan pelacakan, dan serta yang kelima jangkauan yang luas. Next slide. Yang keenam ada efisiensi operasional, dan yang ketujuh keamanan dan keandalan, dan ke-8 mengurangi dampak lingkungan, yang ke-9 fleksibilitas dan skalabilitas, serta 10 mudah untuk diakses melalui mobile. Berikut adalah gain creators dari relevan esensial sampai ke moderate. Yang pertama ada efisiensi waktu, yang kedua ada fitur yang unggul dan inovatif, yang ketiga ada layanan 24 jam, yang keempat ada mudah diakses dan dapat digunakan kapan saja, dan terakhir sistem yang canggih. Berikut selanjutnya pen relievers. Yang pertama regulasi penerbangan, dan yang kedua potensi gangguan, yang ketiga keamanan, keempat kapasitas terbatas, dan yang kelima jarak yang terbatas. Lanjut. Satu, cuaca yang kondisi lingkungan. Dua, kesulitan mengakses daerah tertentu. Yang ketiga, penghalang fisik dan geografis. Yang keempat, keterbatasan daya. Serta yang kelima, harga yang relatif mahal. Contoh menggunakan teknologi yang efisien, melakukan pemeliharaan berkala untuk memperpanjang umur drone, dan untuk menjalin kemitraan dengan mitra logistik. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi solusi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan perubahan pelanggan yang meningkatkan pengalaman pengguna dengan layanan ekspedisi drone mereka. Next slide. Berikut adalah pen delivers. Yang pertama ada bekerja sama dengan otoritas pemerintah, yang kedua mengembangkan sistem terbaru, yang ketiga mengembangkan sistem dan teknologi canggih, keempat pemberian diskon dan kartu member, serta yang terakhir meningkatkan kapasitas. Next slide. Di sini ada fit on value. Next slide. Di bagian fit and analysisnya kami melakukan beberapa bagian. Yang bagian gearsnya dia akan dihubungkan dengan gears creators. Yang di bagian pensnya atau masalah pada layanan ekspedisi sebelumnya akan diselesaikan oleh solusi di bagian pen relievers. Dan di bagian pelayanan akan diselesaikan oleh bagian customer jobs. Di bagian gens kita melakukan fit pada 7 bagian dan ada 3 yang tidak fit. Di bagian pens kita ada fit 7 bagian juga dan ada bagian 3 yang tidak fit. Dan di bagian customer jobs kita fit semua.
Berikut adalah beberapa eh, kombinasi atau penghubung antara gens creators dengan gens, antara pen relievers dengan pens. Kesimpulan dari beberapa materi dan kesimpulan dari VIT adalah dalam menganalisis VIT pada value proposition canvas untuk produk layanan ekspedisi drone, beberapa kesimpulan dapat kami simpulkan. Yang pertama, fit antara pelanggan dan layanan ekspedisi drone ialah layanan ekspedisi drone dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti pengiriman cepat, efisien, pengiriman ke daerah terpencil, dan pengurangan biaya pengiriman. Yang kedua, ada di bagian produk dan nilai yang ditawarkan. Ketiga, antara produk dan bisnis. Dengan demikian, layanan ekspedisi drone memiliki kesesuaian yang baik dengan kebutuhan pelanggan, menawarkan nilai tambah yang signifikan, dan memberikan keuntungan bisnis yang penting. Dalam mengembangkan layanan ini, kita akan terus berusaha untuk fokus pada PIT yang optimal antara produk, pelanggan, dan bisnis. Demikian demikian presentasi kami mengenai layanan ekspedisi drone. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, menit ya?